أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار وتولج النحر في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, kami akan membuka lagi ya kajian biasa di malam Jumat. Tema tentang rezeki yang Allah berikan ya, Ustaz. Mudah-mudahan di malam Jumat yang mulia ini Allah berikan kita ya semuanya yang mendengarkan channel kita dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditebihkan segala hal-hal penyakit, dan kita akan membuka tema rezeki yang Allah berikan kepada kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kehidupan kita ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mangga persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim lagi Insyaallah di malam Jumat ya. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Nah, kita doakan juga bagi siapapun yang saat ini sedang sakit ya. Iya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, dalam diskusi malam ini kita akan membahas mengenai rezeki ya. Mengenai rezeki secara umum. Jadi perlu kita ketahui bahwa definisi rezeki itu sendiri sebetulnya luas. Namun bisa didefinisikan secara umum bahwa rezeki itu adalah segala sesuatu pemberian dari Allah yang bermanfaat untuk kehidupan. Itu secara umum. Secara khususnya kehidupan dunia dan akhirat. Karena makna rezeki itu ada yang sampai dunia saja, ada yang dimaknai sampai ke akhirat. Nah, artinya rezeki itu bentuknya bisa bermacam-macam kan.
Ada rezeki yang berbentuk harta, ada rezeki yang berbentuk kesehatan, ada rezeki yang berbentuk keturunan, dan masih banyak bentuk-bentuk rezeki ketika dikelompokkan. Ya. Nah, dari mana rezeki itu datang? Nah, seperti kita ketahui bahwa kita sebagai umat muslim meyakini bahwa rezeki itu datang dari Allah Allah. Subhanahu wa taala. Datang dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemberi. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu Maha Pemberi, berarti kita sebagai makhluk ciptaannya itu tidak terlepas dari pemberian Allah. Sekalipun kita berusaha, tetapi jangan lupa lebih banyak diberi oleh Allah daripada hasil usaha sendiri. Jangan sampai kita memaknai pemberian Allah lebih kecil dari yang kita usahakan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita memaknai rezeki itu sendiri, barangkali seperti yang dibacakan tadi di dalam surat Al-Imran ayat 27. Ya. Jadi di ujungnya itu bigoiri hisab. Jadi Allah memberi rezeki kepada siapapun tanpa hisab. Terhitung. Jadi artinya setiap ciptaan Allah yang ada di bumi, ya, yang ada di bumi tentunya secara khusus, itu yang terpilih, artinya terpilih oleh Allah, maka akan mendapatkan rezeki itu tanpa hisab. Ketika Allah menghendaki si fulan mendapatkan rezeki, ya turunlah. Nah, kebanyakan kita berpikir seperti ini. Lalu bagaimana cara menjadi orang yang terpilih oleh Allah diberikan rezeki tadi? Nah, itu. Mari ke surat At-Tolak. Ayat 2 di ujung ayat kedua dan ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian di ayat yang ketiganya kan dilanjutkan berikutnya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan rezekinya, keperluannya. Allah di sana sudah memberikan clue sebetulnya. Berarti kita bisa ambil garis bawah bahwa salah satu syarat ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka atau jalan ya keluar dari suatu masalah, maka salah satunya dengan bertakwa kepada Allah. Adapun asbabun nuzul dari surat At-Tolak tadi ya yang disebutkan itu kan bersumber dari ketika ada sepasang suami istri yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sedang diculik. Anak sedang diculik oleh penculik. Lalu bagaimana solusi menurutmu? Nah, Rasulullah menjelaskan perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Maka diamalkanlah zikir itu oleh suami istri tadi. Sampai akhirnya tidak lama kemudian Allah memberikan jalan keluar, yaitu penculiknya lengah, anaknya bisa kabur dengan membawa kambing. Ya Allah. Nah, itu asbabun nuzul dari surat At-Talaq tadi. Makanya makna la haula wala quwata illa billah itu bentuk kepasrahan kan? Ya. Nah, itu sampai menjadi asbabun nuzul, penyebab salah satu turunnya
ayat tersebut. Nah, itu menandakan bahwa di samping bertakwa tadi, maka ada nilai pasrah, nilai kepasrahan yang tersirat dari la haula wala quwata illa billah. Apakah ketika suami istri tadi ya, seorang suami bertanya kepada Rasul, Rasul menyuruh untuk ya sudah cari saja di mana penculiknya, ayo panggil pasukan kita kejar penculiknya, kan tidak. Tapi Rasulullah langsung perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata. Nah, artinya ketika seorang hamba mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berarti sudah bukan urusan kita lagi. Ya. Sudah menjadi urusan Allah. Allah. Kita sudah menyerahkan. Jadi sebesar apapun contoh ya, ujian musibah yang kita alami, ketika kita pasrahkan kepada Allah dengan nilai-nilai ketakwaan tadi, maka sesungguhnya sudah bukan menjadi masalah kita lagi. Allah akan memberikan jalan-jalan. Nah, termasuk tadi ya, kembali kepada rezeki itu sendiri. Maknanya banyak, bahkan banyak yang disesatkan dengan makna rezeki itu sendiri. Banyak yang memaknai bahwa rezeki itu berbentuk harta, sehingga menjadikan harta adalah segalanya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa uang itu adalah segalanya. Nah, itu jebakan-jebakan dari rezeki itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ini hasil kerjaku. Kalau aku tidak kerja, tidak mungkin aku mendapatkan, atau tidak mungkin aku bisa sukses seperti ini. Itu jebakan-jebakan. Padahal makna tadi, Allah sang pemberi. Berarti kebanyakan kita diberi, ya, bukan dari usaha kita. Nah, jadi dari rezeki itu sendiri kita bisa memaknai lebih banyak ya, sebagai umat muslim tentunya. Artinya kita bisa mengambil manfaat ya dari makna rezeki itu sendiri, termasuk sumber-sumber secara syariat jalannya atau sampainya rezeki itu kepada kita, itu kan ada dituliskan ya, ada yang menyusun, ada 8 pintu rezeki. Ada 8 pintu rezeki dari silaturahmi, dari pernikahan, dari pekerjaan, dari hal-hal lain ya yang disebutkan banyak, itu bisa menjadi salah satu sumber rezeki secara syariat. Nah, secara hakikat tetap itu dari sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu untuk pengantar. Nah, silakan kita diskusikan untuk Pak Sadidin. Ya, di mana kala ya kita diskusi ini menarik ya, tadi menarik sekali tentang rezeki. Seolah-olah kan memang kalangan kita ya, kalangan ya manusia berikhtiar dari pagi hingga malam gitu kan, untuk tujuannya cari rezeki gitu kan. Tapi seolah-olah yang disayangkan itu jikala sudah terkena ya dengan keduniawian gitu kan, hilang kepada sang kholik yaitu sang pemberi. Rezeki aja dikejar, tujuannya uang berbentuk rezeki, padahal rezeki itu yang tadi disebutkan sehat rezeki gitu kan, kita melihat apa rezeki gitu kan, sama dengan gitu kan. Tapi seolah-olah kalau direnungkan ya, Allah itu maha segala-galanya ya. Berbentuk rezeki itu bukan hanya sekedar uang ya. Makanya ya, sayang sekali orang-orang yang mengejar tujuannya tadi yang disebutkan uang, kejar dari pagi hingga pulang malam, intinya untuk menapakahi. Tapi sayang sekali kalau tidak ingat sama Allah yang memberinya ya. Jadi istilahnya dunia tidak kekejar, itu kan.
nyawa ada yang melayangkan gitu, itu sayang. Padahal yang Allah katakan itu ya istilahnya bersyukurlah kepada yang pemberi itu ya, seharusnya betul. itu. Ya, ya. Di ayat lain kan disebutkan bahwa lain sakartum lazilanakum walain kapartum inna azabi lasadid. Jadi sifat rezeki itu ya bersyukurlah kan kepadaku maka aku akan tambah. Berarti sifat rezeki itu ketika disyukuri akan bertambah. Insyaallah. Bisa bertambah nilainya, bisa bertambah berkahnya, atau bisa bertambah sesuatu yang kita tidak ketahui. Pada intinya Allah janjikan ketika engkau bersyukur, aku tambah. Dan ketika engkau kupur, maka sungguh azabku pedih. Ya. Jadi artinya tidak main-main dalam urusan rezeki itu. Banyak orang yang tadi lupa pada makna sifat Allah sendiri, sang pemberi. Ada sifat Rahman, ada sifat Rahim, ya. Ada Ya Rozak, ada Ya Hasib yang maha menghitung, ada di Asmaul Husna kan banyak, Ya Guni yang kaya, Ya Mugni yang mengkayakan. Itu hubungannya dengan rezeki-rezeki semua. Dan kita sebagai orang muslim tentunya memaknai rezeki itu tidak sampai di dunia saja seperti tadi. Kita punya nilai lebih. Artinya ketika kita mendefinisikan makna rezeki itu sendiri, kita bisa mendefinisikan lebih ke akhirat malah. Artinya muncul kata nikmat iman, itu kan rezeki. Betul. Nikmat Islam, itu kan rezeki. Husnul khotimah, itu rezeki-rezeki semua. Makanya di dalam surat Ar-Rahman kan kita baca berulang-ulang, kurang lebih 31 kali kan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ya. Artinya segala sesuatu itu nikmat, rezeki. Rezeki dari Allah kan bentuknya tadi bermacam-macam. Ketika kita sehat hari ini ya itu rezeki sehat. Rezeki sehat. Ada orang yang disehatkan oleh Allah seumur hidup misalkan, atau selama hidup cuma 1 kali 2 kali mengalami sakit, itu pun sakit ringan. Nah barangkali Allah memilih dia untuk memberi kesehatan. Ada orang yang diberi Allah kekayaan tanpa perhitungan, tanpa tanggung-tanggung, kan banyak. Secara hitungan waktu tidak bisa terhitung per bulannya berapa. Tapi ketika dapat nilai kekayaannya sekian, barangkali itu Allah memberi. Ya, bisa jadi dari ijabah doa-doanya, bisa jadi memang Allah menunjuk. Dan mudah-mudahan ya di sini kan banyak, di Indonesia terutamanya banyak orang-orang kaya. Yang mudah-mudahan Allah memberikan mereka kekayaan itu dengan ridhonya gitu. Harta yang bersumber dari ridho Allah, bukan bersumber dari murka Allah. Murka Allah seperti pembahasan kemarin. Ya, makanya kita diskusikan masalah tentang rezeki ini seolah-olah besar kecilnya itu intinya mensyukurinya kepada Allah ya. Jangan sampai seolah-olah bahwa tidak punya uang seumpamanya tapi sehat, malahan itu kebanyakan seolah-olah suka banyak yang mengeluh ibaratnya gitu kan. Padahal rezeki mungkin itu Allah berikan sehatnya dulu lalu bisa ikhtiarnya gitu kan. Itu jadi bergabung ke sana. Yang tadi disebutkan bisnisnya meluas, mudah-mudahan Allah berikannya itu dengan ridhonya, jangan sampai murkanya. Intinya dengan ridhonya ya, jika bisa disebutkan mungkin doa dari seorang anak, mungkin dari doa seorang istrinya gitu kan, dan ditujukan kepada suaminya untuk berbisnis yang real, halal gitu kan, yang di jalan Allah. Ya Allah ijabah doa
mungkin dari orang tuanya ya, gitu kan. Jadi seolah-olah jangan istilah sudah melekat bisnisnya besar, terus ada kata bahasa kesombongannya muncul. Wah kalau saya nggak gini mah, saya pasti begini. Padahal itu bisa jadi kemungkinan dari doa seorang ibu bapaknya ya. Jika Iya betul. tembus istilahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Allah ridho untuk bisnisnya dia melekat. Iya Itu betul. bisa jadi. Ya. Jadi nggak ada istilah kategori. Memang istilahnya ya yang kita diskusi rezeki itu memang dianya yang berperan bisnis. Contoh bisnis jual beli pakaian, gitu kan, jual beli ikan, Ya. jual beli yang real lah gitu kan. Nah, ketika itu jadi janganlah untuk bersombong. Nah, ingatlah kepada kalau jikalah ada orang tuanya yang masih hidup, maka bisa jadi, yakin itu bisa jadi doa dari orang tuanya itu kepada anaknya ya. Iya Misalnya. bisa jadi. Biasanya kan doa-doa yang lebih dekat ya, artinya doa-doa mustajab yang terdekat dengan kita, misalkan orang tua kalau masih ada itu, Masih terus istri, doa anak, doa tetangga-tetangga, atau doa orang yang pernah kita tolong tanpa tanpa kita minta, tanpa sepengetahuan kita, mungkin dia pernah ngedoakan gitu. ya. Mungkin doa kita sendiri tiap hari doa mungkin belum diijabah atau tidak diijabah. Ya. Tapi yang diijabah justru orang-orang terdekat kita. Nah, bisa jadi seperti Bisa itu. jadi, bisa jadi. Nah, jadi intinya ya seperti itu. Kita nggak bisa sendiri gitu untuk mencapai suatu kesuksesan ya. Ketika kita memaknai ke harta ya, Iya. pasti ada orang-orang lain yang terlibat ikut mendoakan kita, Iya. memotivasi kita kan. Ya makanya peran rezeki ini ya, kalau kita selusuri memang kita sehari-hari ya, misalkan di kalangan pedagang, kalangan bisnis. Jadi beringatlah kepada sang pemberi. Jadi biar kita ini lebih memaksimalkan ya, kita berperan untuk contoh dagang, bisnis gitu kan. Jadi jangan seolah-olah kenapa suka ada dengar-dengar ya tadi, suka ada dengar-dengar bisnisnya kok jatuh gitu kan, dagangnya kok hancur tiba-tiba. Bisa jadi itu dikala Allah lagi memberikan tadinya di atas, dia itu kesombongannya mulai peran gitu kan, mulai peran. Contohnya tidak menyombongkan atau menghinakan kepada saudaranya, bisa jadi kepada ibu bapaknya, bisa jadi, dan kepada mendolimi anak istrinya. Contoh, ini maaf aja ya, ini mengkupas tentang rezeki. Kenapa seorang pedagang hancur? Kenapa seorang pembisnis hancur? Bisa jadi mula-mula dari ketika dia di atas, intinya tidak ingat kepada anak istrinya. Contoh ini bukannya ini poligami, intinya tanpa sepengetahuan istri anaknya. Ya bahasa Sunda nama begerdei lah, begerdei gitu kan. Jadi seolah-olah dia tuh karena punya kekayaannya banyak, akhirnya di sanalah tersakiti istri dan anaknya, akhirnya mengadu kepada Allah, bisa jadi bisnisnya itu menurun. Gitu kan? Bisa jadi itu ya. Yang namanya tadinya Allah sudah ridho untuk bisnisnya, tiba-tiba jatuh karena bukannya Allah menjatuhkan, karena dia mula-mulanya istilahnya perannya jadi dua, istilahnya menghilangkan istri dan anaknya yang dari nol ketika sudah sukses dibuang. Itu yang salah besar ya tadi ya. Tidak masalah pemberian dari Allah itu ya. Jadi intinya tidak menerima hasil keringat dari doa anak istri dan dianya dari ketika lagi hidupnya nol, sesudah muncul di atas, akhirnya itu menghilangkan kepada anak istrinya itu sudah istilah nama terrayu oleh
rayuan setan itu Iya. ya. Harus bisa menjaganya itu Iya, ya. betul. Insya Jadi kalau Allah. dalam peribahasa itu jangan sampai kacang lupa kulitnya. Nah, itu ya betul. Artinya kan ketika kita dulu susah, yang paling dekat dengan kita misalkan anak istri. Betul. Nah, jangan sampai ketika kita udah sukses justru malah kemana-mana. Iya. Karena memang begitu sifat ketika tadi rezeki itu diibaratkan harta ya. Harta melimpah dengan rezeki itu sendiri, harta melimpah ruah, ya itu kan bisa dua, bisa jadi amanah, bisa jadi fitnah. Betul. Kalau tidak bisa membawanya ya ujung-ujungnya fitnah, malah akan hancur dengan dunia itu sendiri. Makanya dunia itu yang tadi diidentikan dengan harta itu tidak akan pernah baik. Untuk orang-orang mukmin itu tidak akan pernah baik dunia itu. Itu yang dikatakan oleh Hasan Basri ya. Iya. Sebelum apa? Ya sebelum kita menaklukkan dunia itu sendiri. Artinya makna dari rezeki itu dari harta tadi. Kita harus diubah. Kita butuh harta atau harta butuh kita. Ketika kita bisa mampu merubah itu, nah baru mulai kita paham yang namanya dunia itu seperti apa. Artinya harta yang butuh kita, bukan kita yang butuh harta. Allah ciptakan kita bukan untuk benda-benda seperti harta itu. Bukan untuk Allah ciptakan kita untuk uang, untuk memuja uang, untuk memuja perhiasan, untuk memuja kendaraan-kendaraan mewah Iya. misalkan. Enggak. Justru mereka itu benda-benda seperti itu diciptakan Allah untuk kita. Terus makhluk-makhluk yang lain kan sama Allah disuruh apa? Disuruh sujud kan ke manusia itu, disimbolkan oleh Nabi Adam kan. Betul. Artinya bukan sujud menuhankan, sujud sebagai penghormatan bahwa Iya. dunia itu tunduk pada manusia. Nah, ketika manusia itu paham peran di bumi ini seperti apa, kan Iya. seperti khalifah, artinya pemimpin. Pemimpin ya. Nah, ketika sudah bisa maknanya bisa seperti itu, maka kita akan mulai menyadari dan memahami firman-firman Allah yang lain bahwa dunia itu hanya senda gurau, dunia itu hanya kesenangan palsu, dunia itu hanya tipu daya. Nah itu udah mulai ke sana, mulai tinggi naik lagi levelnya. Nah akhirnya apa? Akhirnya bisa mencapai kepada kesimpulan bahwa dunia ini ibarat bangkai. Artinya bangkai apa? Ya bangkai kan yang memperebutkannya apa? Binatang-binatang buas. Jadi kalau rezeki diibarat apa? Harta diibaratkan bangkai, dunia diibaratkan bangkai, maka kita akan bersaing dengan binatang-binatang buas untuk mendapatkan itu. Insyaallah. Nah itu makna lebih jauh. Tapi ketika kita menyadari tadi aja lah, jangan jauh-jauh lah dari Al Imran itu sendiri. Ketika Allah Maha Pemberi, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, maka ya kita berusaha menjadi orang yang layak. Nah, kalau layak itu kan layak diberi, layak disayang, layak diperhatikan. Otomatis ketika itu sudah menjadi sesuatu amalan kita, ya kemungkinan Allah ridho kan, Allah ridho. Ya. Ridhonya seperti apa? Misalkan ud'uni astajib lakum, kan, berdoalah kamu, minta apa akan aku kabulkan. Kan itu mungkin itu hanya orang-orang tertentu yang ditawari seperti itu, hanya orang-orang terdekat. Kalau orang-orang yang nggak kenal, mana mungkin kita tawari meminta apa aku Iya, beri. betul. Pasti orang-orang yang terdekat, orang-orang yang disayang. Iya, ya makanya sangat ini saja
sangat merinding sekali ya kalau kita mendengar masalah tentang rezeki gitu kan. Disayangkannya begini istilahnya ya, kita mendiskusikan ini khususnya ya bagi yang mendengarkan tausiah kita gitu kan. Jadi tatkala bahasa yang tadi dikejar-kejar dunia itu tidak akan kekejar, malahan hilang segala-galanya gitu kan. Adapun kata dianya apalagi yang suka mempunyai sifat ambisi ya ke dunia, contoh di para pedagang, kalangan pasar atau apapun gitu kan. Mereka tuh mengejar waktu. Padahal misalkan contoh berkumandang adan subuh, itu lebih baik istilahnya kalau misalkan di jongkonya dua orang, ya maaf aja ya, bukannya kita mengkritik masalah ibadah. Memang bahasanya kan ibadah itu kalau bahasa orang-orang itu amaluna amalukum kayak gitu. Tapi dia itu kan membicarakan dia ini kan untuk mepeling gitu kan, yang berdiskusi. Ya ambillah kita sujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh di kala subuh jangan istilahnya ditelat-telatkan gitu kan. Jadi lebih cenderung ke dunia, akhirnya sholat subuhnya contoh kalau pagi bisa tidak sholat subuh karena kesibukannya. Padahal itu kalau misalkan disibukannya dengan misalkan oleh pembeli itu ininya makin banyak, akhirnya dia itu lupa, akhirnya tidak sholat, akhirnya mendapatkan yang tadi diberikan itu mungkin bisa jadi itu bukan ridhonya ya, tapi azabnya. Contoh ketika sudah hasilnya malah amit-amit gitu kan, jadi sakit, akhirnya ke dokter. Nah, kalau real-realan bahasa yang Allah ridho kepada kita istilahnya ya, yang tadi itu ketika sudah berkumandang adzan sholat subuh, contohnya di kalangan pasar gitu kan, yang untuk berjualan sayuran apa, mendingan ditutup dulu, sholat subuh dulu, zikir dulu, berdoa dulu, baru ketika walaupun ada sisa sedikit itu, tapi berkah, bisa jadi berkah ya, bisa jadi berkah kepada dianya sehat, dan berkah kepada anak istrinya untuk dimakan lebih istilahnya rezeki yang Allah berikannya, itu bisa jadi ya. Syarat ya tadi, syarat kita diberikan jalan keluar itu salah satunya takwa. Betul. Standarnya takwa dari Allah. Ketika kita bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar dari segala keperluannya, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, terus hajat-hajatnya, termasuk yang ingin melunasi hutang, ya Allah berikan jalan keluar. Tapi standarnya tadi, syaratnya takwa. Bagaimana proses ya jalan keluar itu sendiri? Yaitu rahasia Allah. Itu jalan-jalan Allah. Dan kita tidak punya kekuasaan terhadap jalan-jalan itu sendiri. Tapi ketika kita betul-betul bersungguh-sungguh dari ketakwaan itu sendiri kan, sehingga dari ketakwaan itu kita berharap ridho Allah, maka Allah akan memberikan jalan-jalan yang dikehendaki Allah. Wallazina jahadu fima lanahdiyanahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi dari takwa itu sendiri kita perkuat. Setelah itu tawakal. Nah, tawakal artinya berdagang kan dipenuhi dengan kesabaran tadi. Ketika berdagang, orang tawakal itu tidak berorientasi terhadap hasil, tapi justru berorientasi terhadap proses. Ketika kita berdagang, melibatkan Allah tidak, kan gitu.
Kalau melibatkan Allah berarti ketika kita berdagang ada panggilan sholat, ada panggilan-panggilan kebaikan, ya kita bersegera. Nah itu usaha yang melibatkan Allah. Terus ketika kita berjualan, kita mengurangi timbangan tidak? Ya. Kalau tidak berarti kita melibatkan Allah, jujur. Nah itu proses-proses dari tadi rezeki itu sendiri. Sehingga ketika kita dapat rezeki yang tadi disebutkan, ya kemungkinan besar itu dari ridho Allah. Insya Allah. Iya, iya. Karena rezeki itu kan ada karunia Allah, kan? Ada keadilan Allah, kan? Karunia Allah itu semua diberi rezeki, ya. Iya. Rezeki sehat, rezeki harta, semua diberi, dicukupkan. Sampai binatang melata pun dapat rezeki. Tapi rezeki dalam bentuk keadilan Allah, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki, ya maka mereka akan diberikan rezeki lebih sesuai dengan usahanya. Usahanya. Tapi tetap sumbernya dari sang pemberi tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Tapi kan yang dianjurkan tadi, salirah rezeki di jalan Allah yang ada bahasanya tadi, dan carilah ridho Allahnya, yaitu ketika ada berkumandang adzan, dikala kita ya tinggalkanlah, karena itu ada panggilan dari Allah untuk kita istilahnya lebih mendekati dan berdoa, lalu kita misalkan contoh berjualan lagi, itu kan lebih indah. Itu kan dunianya dapat, akhiratnya udah yakin pasti. Ya. Insya Allah yakin. Ya. Ini kan sifat dunia kan gitu. Iya. Sifat rezeki. Kalau kita ambilkan dunia, ya dunia aja yang dapat. Tapi kalau kita yang dikejar akhirat, dunia ikut. Dunia ikut udah pasti ya. Iya. Makanya standar kita berdoa itu kan ada doa sapu jagat ya. Iya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia apa? Segala nikmat dunia ya yang Allah berikan kepada kita, ya kita bahagia dengan dunia itu. Dan begitupun dengan akhirat. Ya contoh aja ya, kita ini mah diskusikan tapi tentang makna rezeki juga. Aku aja ya seorang pedagang gitu kan, pedagang apa? Dagang. Aku dagangnya dagang mie ayam ya tadi ya. Mie ayam daerah Pasilayung, Kota Bandung. Dan aku kalau pagi juga suka tani. Jadi gak ada istilahnya intinya bentuk-bentuk ikhtiar aku itu ya yakin kepada Allah, suka nanam singkong, ya sampe gitu kan, ubi, tanaman pisang gitu. Akhirnya alhamdulillah dari prosesnya ini pisang, dari proses. Ini pisang apa? Iya, ini pisang ya kalau disebutkan ini apa? Cau tandu apa bukan itu? Pisang aja. Iya, pisang ya. Aku memang bentuk-bentuk pisang itu jarang memahami. Katanya pisang Ambon atau aku ini cuman ada yang ngasih misalkan pohonnya aku tanam. Memang proses itu. Nah, kalau kita logikanya masalah bidang proses, memang benar ya Allah. Tawakal harus sabar. Kita kan menanam gak ujug-ujug langsung akarnya kemana atau langsung ini. Iya. Prosesnya itu ada dari 1 hari, 1 bulan, 2 bulan sampai 6 bulan, akhirnya Allah berikan jalannya, akhirnya muncullah ya oernya gitu kan, kondisi nama oernya gitu kan. Nah, itu yang mau akan mengeluarkan pisang. Nah, akhirnya sudah proses ini bentuknya Allah berikan ini pisang ini. Ya ini sekarang tinggal kita menikmatinya. Jadi ada ikhtiarnya, itu prosesnya capek. Itu kan capeknya itu menyangkul tanahnya saja. Udah gitu ditanam, sudah tanam kita disiram. Tapi alhamdulillah ya
kadang-kadang Allah berikan hujan, kita ini udah menikmati rezeki dari hujannya, jadi kita seolah-olah tidak ke ladang untuk mencebor gitu kan. Nah, sudah itu kita diamkan, ya itu intinya tafakur kepada Allah. Udah. Yang tadi bahasa tadi disebutkan la haula wala quwata illa billah. Kita mah tidak daya, tidak upaya, maka udah silahkan. Iya. Kita tanaman kita hanya Allah yang ngatur. Akhirnya kita menunggu-nunggu ini sekian bulan, akhirnya Allah munculkan. Nah ini Sudah berbuah, kenikmatan ya. saudara, kenikmatan tuh. Dan alhamdulillah nuh. Sekarang kita menikmatinya. Sudah matang, ya. Ini yang bentuk Matang. Allah berikan kepada kita ini sangat nikmat sekali. Kalau sudah bentuk ujinya, ini bentuk ikhtiar. Saya mengeluh begini. Saya tanya, ini dagang udah berapa bulan? Baru 1 minggu, Mas. Kalau 1 minggu, misalkan contoh cara kalau 1 hari, pingin melihat orang yang dagangnya itu udah 1 tahun, 2 tahun. Terus tiba-tiba ada muncul kesirikan. Ya, salah juga. Contohnya aku yang tadi disebutkan ya, menanam pisang, kita sambil berpikir dari mulai nol hingga jadi segini itu prosesnya itu lama. Yang disebutkan tadi sabar dan tunggulah. Baru kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mangga ya Allah masyarakat, dan tidak jauh dari ikhtiarnya itu. Contoh dipupuk atau istilahnya dibersihan rumput-rumputnya. Ya ini ketika kita sudah lelah dari dulu, akhirnya kita menunggu hasil. Nah ini contohnya hal seperti pisang ini. Ini baru 1 pohon ya? Insya Allah ini baru. Enak sekali saudara-saudara, mudah-mudahan ini jadi berkah ya untuk karya untuk yang disebutkan kajian rezeki. Silakan dan ya kita sambil ngopi aja ini biar yang melihat ya channel kita mendengarkan jadi berkah gitu. Jadi sangat olah-olah kita hidup di dunia ini jangan mengeluh, hanya Allah yang mengatur segalanya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Ustadz Didin kan yang nanam, saya yang ikut makan gitu. Ini kan tidak ada berpikir bagi saya, oh saya akan mengasih Ustadz Didin, tidak ada kan. Tapi di sini udah ada rencana Allah. Ketika ada tamu, ya ini akhirnya rezeki kita juga. Lumayan ya, agak asam nih. Enak ini untuk ini. Sehari lagi lah. Sehari 2 hari ulah. Iya. Ini dari pohonnya. Memang suka ini, ada yang membicarakan ya, kalau misalkan orang yang banyak duitnya gitu kan, oh nanam lama mending beli. Emang betul, emang betul bahasanya. Tapi ini mah bentuk tadi kita ikhtiar hidup, menanam, cara menanam dari nol hingga sampai besar, hingga sampai Allah berikan buahnya gitu kan. Memang nanti kita tidak berat, hanya pertama aja kan menyangkul, membawa pohonnya apa yang akan kita tanam. Contoh yang tadi aku pisang, ubi, singkong. Ketika sudah menaruh, udah pasrah kepada Allah. Hilang aja ya kita mah ikhtiar lagi yang lain. Contoh aku bidangnya dagang gitu kan, ke kebun dagang gitu aja sehari-hari. Alhamdulillah rezeki yang Allah berikan dari dagang ya mungkin untuk istilahnya kita menyesuaikan ya apa yang kita inginkan gitu kan. Ya ini bentuk-bentuk dari kebunnya ini Allah berikan lagi. Contoh pisang ini alhamdulillah kita bisa makan. Banyak ya, macamnya banyak. Insya Allah. Ada cabai, banyak pisang itu. Cabai itu apa? Indahnya. Pohon-pohon. Aku kadang-kadang nanam cabai, nanam cengkeh gitu kan. Ya aku tidak sengaja rajin gitu kan. Ya intinya yang tadi aku sebutkan berulang-ulang, belajar hidup dari nol itu tidak mudah. Jadi jangan kita hidup ini ingin langsung ke atas gitu kan nggak ada gitu kan. Beda ya dengan mungkin bisa jadi orang tuanya kaya mah ya, yang anaknya itu langsung diangkat ke atas. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, dia itu tidak tahu
dasarnya hidup dari bawah, makanya Ya. suka kasihan, suka dengar-dengar, akhirnya jatuh. Kenapa? Karena tidak tahu dari pondasinya pertama itulah tadi. Iya, iya. Apakah gimana ketika orang tuanya sudah hilang gitu kan, kenapa bisa jadi ambruk gitu kan? Ya mungkin tidak tahu mendasarinya. Kalau dianya tahu mendasarinya dari nol itu ya, tentang apa yang dia perbuatnya, insya Allah bisa menjaganya akhirnya. Ya kalau kita kalangan contoh dagang, istiqomah, istiqomah terus gitu kan, proses akhirnya banyaklah pelanggannya, akhirnya menikmatinya itu. Nah itu kalau di dagang ya, kita bahasa Sundanya ngababadak gitu kan, dagang istiqomah lurus itu kan, dapat sekian sekian sehari, akhirnya kita terus istiqomah, seruan azannya kita perintah Allahnya laksanakan, berdoa, akhirnya tingkat. Ketika sudah tahun menahun, kalau di pedagang banyak pembelinya. Dan yang kita pernah ya didiskusikan, kita kalau di kalangan dagang mah ramah tamahnya, enak dagang, enak makanannya, tempat suasana bagusnya ini. Nah kalau kita ngambil ke aku ya, menanam pisang, mohon maaf, yaitu apa, rumputnya diambilin, tanahnya itu dicangkul, akhirnya aku menanam, sama aja sebetulnya. Dan menunggu proses sehari, 2 hari, sampai minggu, bulan, mungkin bisa jadi ini 6 bulan tumbuh keluar pisang. Nah itu indahnya Allah yang memberikan kepada kita. Makanya nikmat-nikmat dari Allah yang berikan itu sangat-sangat luar biasa kalau kita sudah merasakan menikmatinya ya gitu. Iya. Alhamdulillah. Makanya kan nikmat paling besar itu syukur wujud. Betul. Jadi kita bersyukur dihadirkan di dunia, bisa lihat yang hijau, bisa lihat pisang, bisa lihat yang indah-indah. Nah itu kan salah satu syukur wujud, termasuk kita menjadi salah satu ciptaan Allah yang nanti akan menyaksikan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, kita akan jadi saksi, menyaksikan Allah itu Maha Esa. Seperti tadi, kembali kepada tadi ya, profesi Pak Ustadin kan jual mie ayam ya. Nah itu kan secara jalur dari rezeki itu statusnya ikhtiar kan. Iya, ikhtiar. Tetap yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendatangkan pelanggan atau pembeli ke tempat jualan Pak Ustadin kan Allah, ya, bukan Pak Didin sendiri kan. Betul. Nah, tapi intinya ketika kita memiliki konsep-konsep yang diajarkan oleh Rasulullah kan, konsep kebersihannya, Insyaallah, konsep ramah tamahnya, nah itu bisa jadi menambah suasana berdagang itu sendiri, ditambah dengan adanya kedekatan dengan ibadah, insyaallah. itu bisa lebih menenangkan. Jadi ya kita bersyukur juga lah Pak Ustadin, selama masih ada ayam ya, mie ayam nggak akan bangkrut sebenarnya. Insyaallah. Karena judulnya kan mie ayam. Mie ayam. Nah, kalau selama ayamnya ada, insyaallah ya, masih ya juga. Nah itu ayam kan ciptaan Allah. Iya betul. Kita jadikan satu produk, itu kan indah sebetulnya. Jadi besar kecil pendapatan itu kita tidak berhak, tapi Allah yang memberi. Yang jelas ketika kita berjualan, ya berjualan dengan baik. Insyaallah. Kalau kita menjadi petani, ya jadi petani yang baik. Terus tadi, kita jangan iri kepada orang-orang yang orang tuanya kaya. Betul. Terus sementara kita harus berusaha, kerja keras, keringat. Enak orang yang bapaknya kaya-kaya, mungkin tidak sekeras kita, mungkin. Tapi rata-rata sama juga sih, Pak. Kalau tidak dibekali dengan ilmu-ilmu ibadah, ilmu-ilmu spiritual ya, emosional dan lain-lain, tetap banyak juga yang jadi pedagang. Iya, jadi pedagang tanah. Iya. Pedagang tanah orang tua dijualan. Iya. Orang tuanya meninggal, dia jadi pedagang juga. Yang di sini ya karena tidak bisa meneruskan
Ya. Orang tuanya pandai bisnis, tapi anaknya nggak pandai-pandai bisnis, jadi asetnya dijual. Itu bisa terjadi. Nah, jadi intinya seperti itu. Jangan sampai kita berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah, kenapa Allah tidak adil misalkan. Yang lain kaya, kita enggak. Tetangga nyari uang itu gampang, kan? Terus kita nyari sekian rupiah pun ada susah misalkan. Nah, itu sebetulnya Allah kan tadi tadi ya, menakar bahwa eh, rezeki yang disampaikan ya kepada orang-orang itu ditakar kan. Jadi artinya disesuaikan dengan kebaikan-kebaikan Allah itu sendiri. Kalau Allah tidak sayang ya mungkin seperti yang kemarin bisa jadi Allah ngasih aja terus sampai orang itu hancur dengan pemberian Allah. Padahal ketika berdoa ya kita misalkan banyak yang diminta itu rezeki rezeki. Padahal doa itu kan ibadah sebetulnya. Nah, kalau para orang-orang solihin ya, ketika berdoa yang diminta itu kan nggak banyak. Satu, minta taubat. Kedua, minta surga kan. Nah, itu dari ampunan dan surga itu udah 2 poin. Jarang yang merengek minta rezeki terus. Nah, jarang. Ya. Artinya kita bukan tidak butuh rezeki, tapi kembali lagi kepada yang tadi. Bagi orang-orang soleh bisa jadi rezeki yang kita anggap harta ya seperti yang disebutkan tadi yang berlimpah. Mungkin tidak semua orang butuh seperti itu. Tidak semua orang butuh dengan harta yang banyak. Ada orang yang lebih butuh dengan ketenangan. Seperti Rasulullah kan ketika ditawari harta atau dengan jalan apa engkau akan menjalankan kenabian kan. Rasulullah memilih sebagai hamba kan, bukan sebagai raja. Ya. Ditawari gunung Uhud mau dijadikan emas kan, Rasulullah menolak. Ya. Jadi tidak semua orang itu butuh harta yang berlimpah. Tadi ya belajar dari pisang itu sendiri ya, kita tanam hari ini 6 bulan baru bisa dipanen. Begitupun dengan ketakwaan kan. Betul. Ketakwaan yang tadi digambarkan ya. Ketakwaan pun tidak bisa instan. Betul. Artinya kita perlu memupuk, Ya. perlu menyiram, memelihara. Betul. Sampai nanti mudah-mudahan ya di ujungnya nanti kita bisa merasakan mutakin itu seperti apa. Itu buahnya mutakin itu seperti apa. Ya, betul. Menanamnya seperti apa? Menanamnya ya kita bersahadat. Itu kan tanaman pertama. Kesananya dengan sholat, dengan amal soleh, dengan belajar ilmu-ilmu agama. Makin kita pintar ilmu agama, makin berkualitas amal kita. Iya. Nah, bisa jadi nanti buahnya seperti. Iya. Nah, itu kalau kalangan hidup ya. Kalau kalangan kita di tanaman mah yang saya merasakan gitu, pingin aku tawadu ya istiqomah untuk menanam ilmu dari orang tua gitu kan. Terus kita masukkan ke dalam keimanan kita sehari-hari. Ya. Oh, yang namanya bentuk ikhtiar di tanaman itu apa? Pingin bagus buahnya, yaitu tadi ada rumputnya ya, jukut ya, bahasa Sundanya jukut, diambil, terus pakai berak kotoran kambing ya, pupuk atau ya. iya Pupuk. untuk bentuk-bentuk ikhtiar, pingin menanam pingin buahnya bagus, gitu kan, terus disasar, terus ada ulat ya, kita ambilin, mungkin disemprot. Nah, kalau kita masukkan ke dalam yang tadi dibahas ke agama kita ya, kita intinya kepada Allah, kalau di dalam kehidupan kita, yaitu bentuk sabar tadi ikhtiarnya gitu kan. Iya. Sholat, berdoa,
terus ikhtiar kita berjualan atau apa. Dengan bahasa itu yang tadi mungkin kita perbanyak istighfar, berbanyak sholawat, itu kan proses, gitu kan. Nah, ketika kita sudah lama kelamaan kebiasaan, gitu kan, membiasakan, gitu kan, karena perintah Allah itu wajib, gitu kan. Ya itu, terus kita dengan sodakohnya, itu kan bentuk-bentuk ikhtiar. Maka ketika Allah sudah kita merasakan ridho Allahnya, ya tenang dan gampang. Gampangnya apa? Ya kan proses kita. Lihat kita sehat, istri, anak kita sehat, usaha kita lancar, kan itu kalau dimasukkan ke dalam tanaman itu buahnya. Buahnya. Ya yang aku rasakan. Gitu kan? Dan yang tadi disebutkan tadi, janganlah kita seolah-olah ketika kita sudah di atas yang Allah berikan, bahasa yang tadi yang didiskusikan itu, jangan sombong kepada Allah dan sombong kepada orang lain, gitu kan. Makanya kenapa orang yang soleh, orang yang rajin sedekahnya itu, maka Allah tingkatkan lebih tingkat, gitu kan. Kenapa orang yang tadinya di atas, contoh berjualannya bagus, bisnisnya bagus, langsung ke bawah, akhirnya mereka itu sendirinya pun berbicara. Aku suka pernah diskusi dengan orang yang sudah Ustaz, langsung mengeluh, akhirnya aku merasakan kesalahanku, aku dulu begini-begini kepada anak istriku. Ya makanya itu kataku, makanya kita ya insya Allah amanah yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjaganya sampai akhir hayat, kan gitu kan. Gitu. Makanya seolah-olah jadi kenapa manusia suka mengeluh, suka apa? Ya dia menanyakan dulu harusnya kepada dirinya, gitu kan. Ya, jadi tanaman dengan kita ini kalau kita dilogikakan terus ini betul hampir hampir mirip gitu, hampir kehidupan kita dan tanaman itu. Jadi tanaman itu pingin juga disayang kalau kita menanamnya. Seolah-olah kita kalau kita contoh di kalangan dagang ya, kalangan dagang ini mah diskusi ya, bukan kita meleceh atau apa, siapa tidak ada yang kita singgung atau apa. Ini mah diskusi keseharian. Contoh kita dagang asal dagang, gitu kan? Dagang asal dagang. Asal dagang. Pagi balik malam, oke, laku, oke, gitu kan? Asal tidak, kalau dia mengakui Muslim, contoh, tidak beribadah itu ini asal dagang, tapi lihat hasilnya, itu pasti beda. Contoh, aku pernah menanam pohon apa gitu ya, pernah. Aku tanam, udah tidak di, ini kan proses lagi jalan. Akhirnya buahnya itu asal buah, rumputnya itu semakin banyak, apa? Ini hasilnya itu yang tidak kita olah, yang tidak kita jaga. Ini jadi mah jadi buah saja, jadi mah buah jadi. Tapi itu kalangan dasarnya tanah itu banyak rumput, banyak apapun itu ya. Itu gambaran di manusia. Ya seperti itu. Seorang yang tadi sebutkan dagang asal dagang itu, ya itu hasilnya ada tapi tidak berkah, kelihatannya kusuram atau apa. Tapi kita intinya yang disebutkan real tadi, kita hidup jangan sewenang-wenang seolah-olah hanya yang tadi ya mengejar duniawi. Kan itu ada aturan dari Allah. Ibadahnya dijaga, sodakohnya dijaga, gitu kan. Sopan santun kepada orang lainnya, itu kan indah, gitu kan. Akhirnya yang Allah berikan itu nikmat. Kita makan, anak istri kita makan, terus kita tetangga diberi atau apa, gitu kan, mengasih, itu kan indah. Jadi itu alhamdulillah ya, merasakan berkah. Gitu. Iya. Itu aja. Ya betul. Jadi itu amanah sebetulnya. Betul. Jualan itu amanah. Iya. Pak Ustadz ini kan jualan mie ayam. Ya berarti harus bersih. Insya Allah. Kalau tidak bersih itu dosa. Betul. Artinya pembeli kan nggak tahu. Betul. Sayuran kita dicuci pakai apa kan nggak tahu. Iya. Nah, terus prosesnya seperti apa? Yang tahu itu kan kita. Nah,
ketika kita menyajikan sesuai standar, tidak asal-asalan, insya Allah nanti rezekinya pun berkah. Insya Allah. Jangan sampai ada kasus seperti ini lah. Sekarang kan banyak jualan makanan pun ya lewat online. Iya. Ada yang berlangganan membeli makanan ya. Nah ternyata setelah sekian lama menjadi langganan, akhirnya pengen beli sendiri. Nah ketika beli sendiri ke tempatnya, misalkan tempatnya tidak sesuai ekspektasi, jorok atau apa, ya kan kalau tahu gini udah dari dulu nggak akan beli misalkan. Nah itu amanah sebetulnya. Betul. Nah itu salah satu untuk pedagang ini ya. Untuk pedagang-pedagang lain pun ya sama, amanah juga. Nah, termasuk tergantung profesinya lah. Iya, betul. Ada yang pedagang, ada yang eh, berbisnis, ya tetap kejujuran itu tetap harus diutamakan. Karena masing-masing kejahatan itu luar biasa dampaknya. Betul. Kalau pedagang itu tidak jujur, misalkan dari dagangannya itu sendiri ya, kan dampak ke pembeli gimana? Betul. Terus kalau dokter tidak jujur, dampak ke pasiennya gimana? Betul. Ada malpraktek, ada lain-lainnya. Terus kalau contoh lah, guru tidak jujur, politisi tidak jujur, pejabat-pejabat. Nah itu makanya surat Al-Mutaffifin itu sebetulnya titik beratnya ke pedagang. Tapi sebetulnya makna jauhnya tidak hanya ke pedagang. Betul. Kecurangan itu sendiri kepada profesi-profesi yang tadi berhubungan dengan rezeki. Iya. Jangan sampai kita menganggap ini rezeki dari Allah. Tapi proses yang kita lakukan itu justru melanggar semua, malah menipu orang. Itu yang disayangkan ya. Tapi ketika udah dapat rezekinya, kita syukuran. Padahal itu hasil rezekinya hasil nipu orang, misalkan Menipu atau hasil mencurangi mencolong orang. atau apa ya Allah. Tapi ketika sudah berbentuk rezeki, seolah-olah ini rezeki dari Allah, sujud syukur. Itu kan disayangkan. Iya. Jadi dari awal proses pun harus benar dari jualannya. Ketika kita mau bekerja di suatu tempat, perusahaan misalnya, prosesnya juga harus benar sebetulnya. Betul. Betul. Apa-apa juga. Standar masuk kerja syaratnya seperti apa ya penuhi. Tapi kalau standarnya misalkan harus bayar sekian nyogok, yang lain harus standar ini belum tentu diterima, kita harus nyogok langsung diterima. Dari awal itu aja udah nggak bener. Nanti ketika jadi karyawan bekerja, hasilnya, gajinya, sumbernya dari mana? Nah dari awal. Nah jadi itu panjang dan itu perlu hati-hati. Karena rezeki itu kan ketika sudah sampai kepada kita, maka hisab berlaku. Makanya ringankan hisab kita dengan apa? Dengan sodako. Kalau sodako kita masih kurang, wah harus lebih diringankan lagi harta kita. Ya pinjamkan 18 kali lipat kan dari pahala sodako kuatannya. Kalau kurang hibahkan, wakafkan. Nah itu kan untuk meringankan hisab kita. Jangan sampai kita memohon kepada Allah rezeki yang besar, tapi kita tidak siap dengan hisab hartanya itu sendiri. Ya Allah. Jadi ada hisab dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu akan ditanyakan kepada kita nanti dihisab. Makanya perbedaan orang miskin dan orang kaya itu 500 tahun lebih cepat orang miskin. Dan Rasulullah pun nanti akan berada di tengah orang-orang miskin. Nah, artinya bukan berarti kita harus miskin, tidak. Artinya rezeki itu kan ketika rezeki dalam bentuk harta tadi datang kepada kita berlimpah. Tidak hanya harta, kesehatan badan pun luar biasa diberikan oleh Allah gitu, badan yang sehat. Keturunan pun tadi ya, punya istri, punya anak sehat-sehat, lucu-lucu kan. Ya itu rezeki. Ditambah kita pun
malah dekat dengan orang-orang soleh. Itu kan rezeki semua. Iya, betul. Nah, ketika rezeki yang tadi disebutkan tadi ya, kita dapat semuanya. Berarti apa? Syukur kan yang harus diperbesar. Jadi syukurnya yang harus diperbesar. Nah, artinya syukur di sana tuh bisa bersyukur dengan lisan, artinya kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah. Dan syukur yang mengandung makna sosial. Artinya kita menjadi orang kaya, menjadi orang yang mampu, yang sukses, maka kita akan makin banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu makna syukur secara sosial. Jadi ketika kita jadi orang mampu, orang kaya, orang sekitar itu merasakan kekayaan kita tuh. Jangan hanya tahu tahu si anu kaya, tapi tidak merasakan kekayaan. Iya, iya. Misalkan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, tahu sih itu orang kaya, tapi tidak merasakan gitu bahwa dia itu kaya. Makanya kalau tadi ditanya, tahu nggak si anu siapa? Itu si anu orang kaya. Oh, orang kaya. Ya, tahu orang kaya. Tapi dia tidak merasakan eh, adanya perubahan di suatu tempatnya dari kekayaan itu sendiri. Padahal salah satu hal ya yang bisa dengan cepat mengubah perbudakan menjadi kemerdekaan itu kan dari harta itu sendiri. Nah, ya kalau kita kemiskinan menjadi kekayaan lah. Ya kalau kita mampu tidak harus ngasih uangnya sebetulnya. Ada lowongan kerjaan, ajak kerja. Bisa. Nah itu Lebih bermanfaat membantu ya. juga Insya sebetulnya. Allah. Nah jadi gini, kita kembali ke pokok dasar rezeki tadi ya. Allah mengutus malaikat Mikail untuk memberikan rezeki. Nah itu harus betul-betul dimaknai. Bagaimana proses malaikat Mikail bisa memberikan rezeki sampai kepada kita. Apakah malaikat Mikailnya datang ke rumah kita, Assalamualaikum, ini ada eh, singkong. Justru malah yang datang itu tetangga. Ini ada singkong, kemarin hasil panen. Atau ini ada pisang. Kita mikirnya atau berharapnya Mikail yang datang. Tapi kenapa malah tetangga kita yang datang? Yang ngasih itu. Nah, itu kan pelajaran buat kita. Bahwa bisa jadi kan. Bisa jadi tetangga kita tuh berhati malaikat. Iya, iya. Berhati malaikat sehingga mengantarkan makanan, ngasih makanan kepada kita. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa ya langsung gitu. Ya Allah mohon uang yang banyak. Uang itu langsung turun dari langit. Ya enggak gitu juga. Ada jalan-jalan yang harus kita tempuh. Betul, betul. Misalkan Allah tunjuk siapa. Terus tiba-tiba ada sesuatu hal yang bisa mendekatkan kan. Setelah mendekatkan akhirnya rezeki itu sampai kepada kita. Nah, jadi makna rezeki itu bisa sampai ke sana. Jangan lupa ada malaikat Mikail yang Allah utus untuk menebarkan rezeki. Insya Allah. Indah ya. Betul. Alhamdulillah. Kita mengkupas rezeki di malam Jumat ini sangat-sangat indah. Yakin didengar oleh masyarakat atau kaum Ya, amin. muslimin wal muslimat Amin. di mana saja berada. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan diskusi di jalan Allah ya. Ini jadi moga ini konten bermanfaat saja Amin. untuk kita istilahnya dan untuk semuanya yang mendengarkan. Jadi bukan istilah kita kajian bohong-bohongan, tapi ini dalam Al-Quran udah jelas itu kan, dalam hadis riwayat itu udah jelas itu kan, makanya kita diskusikan ini ya untuk umumnya ya, bagi kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, bermanfaat sekali. Ya itulah hadirin wal muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga pada sehat selalu,
dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan segala penyakit. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil khadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li akhlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Bismillah.